Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apakah kalian pernah mendengar atau bahkan mengalami situasi di mana memiliki sebidang tanah ada sertifikat, namun ternyata sertifikat itu ganda karena terdapat orang lain yang juga memiliki sertifikat yang sama atas sebidang tanah tersebut? Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi objek sengketa TUN melalui kasus nyata, yakni sengketa tanah adanya kepemilikan sertifikat ganda. Simak video berikut ini ya. Pengertian objek sengketa tata usaha negara. Objek sengketa tata usaha negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 1 Angka 9. Objek sengketa juga diperluas lagi menjadi dua. Yang pertama, keputusan tata usaha negara fiktif positif, dan yang kedua, keputusan tata usaha negara fiktif negatif. Sengketa tanah berupa sertifikat kepemilikan ganda. Kita akan mengenal terlebih dahulu perbedaan sertifikat tanah yang menjadi objek sengketa antara ranah perdata dengan ranah tata usaha negara. Ya, perbedaannya terdapat pada subjek dan objek yang digugat. Yang pertama, ranah perdata. Dalam ranah perdata, sengketa sertifikat tanah, objek yang digugat adalah kepemilikan. Untuk subjeknya adalah orang atau badan hukum perdata. Yang kedua, ranah tata usaha negara. Untuk ranah tata usaha negara, objek yang digugat adalah sertifikat tanah. Sedangkan untuk subjeknya adalah orang atau pejabat TUN yang mengeluarkan sertifikat tanah tersebut. Di sini yakni Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Analisis sengketa tanah berupa sertifikat kepemilikan ganda. Misalnya, seseorang memiliki sebidang tanah, lalu ia akan mendaftarkan tanah tersebut, namun permohonannya ditolak oleh Badan Pertanahan Nasional dengan alasan sudah ada sertifikat atas nama orang lain sebagai kepemilikan tanah tersebut. Sedangkan pemilik tanah ini tidak pernah merasa menjual atau bahkan mewarisi tanahnya. Berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwasanya apabila ada orang atau badan hukum yang merasa dirugikan akibat terbitnya keputusan tata usaha negara, maka ia dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi, pemilik tanah yang permohonannya ditolak tadi sudah pasti merasa dirugikan atas terbitnya sertifikat tanah atas nama orang lain. Karena sertifikat ini adalah KTUN, maka ia dapat mengajukan gugatan atau menggugat Badan Pertanahan Nasional ke Peradilan Tata Usaha Negara agar sertifikat atas nama orang lain pada kepemilikan tanah pribadinya dapat dinyatakan batal atau tidak sah. Putusan nomor 1 garing Getun garing 2005 garing PTUN Mataram. Kasus ini pernah terjadi di PTUN Mataram melalui putusan nomor 1 garing Getun garing 2005 garing PTUN Mataram. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwasanya terdapat sengketa tanah berupa adanya kepemilikan sertifikat tanah ganda. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok tidak dapat menunjukkan akta jual beli yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat tanah. Padahal file tersebut seharusnya disimpan oleh BPN sebagai arsip. Karena BPN Kabupaten Lombok gagal membuktikan, sehingga PTUN Mataram memutuskan bahwa terbitnya sertifikat tadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas kecermatan. Keputusan ini juga sesuai dengan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur alasan yang dapat dijadikan dalam mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi, kesimpulannya adalah objek sengketa tata usaha negara adanya kepemilikan sertifikat tanah ganda pada sebidang tanah yang sama
maka pemilik tanah tersebut dapat menggugat Badan Pertanahan Nasional atau BPN ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk memastikan kejelasan, membatalkan sertifikat tanah yang tidak sah, serta mendapatkan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimilikinya. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga dapat bermanfaat. Bye-bye!